Bicara tentang sampah, bicara tentang polemik lama. Hal kecil yang kalau dibiarkan bisa menjadi bencana. Pencemaran lingkungan, banjir di mana-mana. Sampah adalah tanggung jawab bersama. Jangan salahkan pemerintah kalau rakyat saja tidak ada aksi nyata. Mari, anak cucu Adam Hawa, cintai bumi kita. Selamat datang di Indonesia Banget. Saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Selamat datang di Indonesia Banget, saya Priska Barusegu, tuan rumah, bukan tamu. Kreativitas adalah sesuatu yang tak bisa dibatasi. Dengan kreativitas pula, sampah-sampah yang tadinya hanya memenuhi setiap sudut muka bumi ini bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, didaur ulang sehingga memiliki harga jual yang tinggi. Namun karena semuanya bermuara pada uang, maka tak heran jika beberapa orang yang mempunyai hobi yang sama menyelamatkan dunia dengan mendaur ulang sampah sampai berselisih paham. Apa sih yang membuat mereka akhirnya berselisih paham padahal tujuan mereka sama-sama mulia? Selamat datang di Indonesia Banget di episode Botol Bekas yang Berkelas. Oke, hari ini sebenarnya narasumber saya harusnya dua, cuman satunya terlambat karena kita dikejar waktu ya. Dan udah disuruh produser mulai, jadi kita mulai aja dulu dengan satu narasumber. Sebelumnya saya mau cerita sedikit tentang dua narasumber saya. Mereka adalah dua orang yang sangat berperan penting mendaur ulang sampah. Orang-orang yang bisa dibilang menyelamatkan dunia ya saat ini ya. Terima kasih ya untuk waktunya. Ini dengan Dek Piyu, seorang mahasiswa yang kesehariannya biasanya mendaur ulang sampah botol-botol bekas ya Dek. Iya betul. Iya, betul. Nanti sebenarnya ada satu narasumber lagi Dek, cuman belum datang. Jadi kita mulai aja dulu. Saya mau dengan pertanyaan pertama, Dek Piyu, saya mau tahu sih sebenarnya daur ulang sampah botol bekas itu biasanya sering dijadiin apa sih? Macam-macam kegunaannya. Ada yang kita gunakan untuk botol bekas itu untuk. Aduh, maaf, permisi, saya telat. Halo, halo. Saya ikut tadi salam corona. Pak Idris ya? Iya betul. Saya menang Pak Idris yang datang Pak Entong ya. Apa kabar Pak? Tadi kita sudah mulai. Saya telat. Iya, kita sudah mulai. Kita dengarkan dulu jawaban dari. Habis ngeronda maklum. Oh iya. Kita dengarkan dulu. Silakan Dewi. Ya, kita macam-macam. Tadi kan sempat terpotong karena ada yang telat tadi. Iya. Saya jadi lupa, saya harus ingat lagi nih. Oh iya, jadi kita macam-macam. Jadi yang pertama tuh kita ada untuk keindahan. Biasanya kita bikin jadi vas bunga. Atau kita bikin menjadi karya-karya semacam, ada yang kita bikin jadi dinosaurus, kita kumpulin botolnya, ya. Atau bahkan ke dunia F&B di bar-bar kita juga untuk senjata para orang mabuk. Biasanya kan mereka pecahin gitu. Kita sudah pecahkan di tempat yang aman, jadi kita sudah sediakan yang tajamnya langsung. Karena kalau kita itu kan pecahan belingnya bisa keinjak. Iya benar sekali. Orang itu kan dari kakinya luka kan. Tetanus. Jadi kita pecahkan di rumah, kita jual tajamnya di sana. Iya. Sangat membantu ya untuk menyelesaikan masalah. Keinjek kan berdarah. Mending kita jual tajamnya langsung. Sasaran yang benar ya kan. Iya, jadi nggak ada yang beling-beling. Kita banyak lah. Banyak banget. Betul. Ya. Iya. Dan itu kontribusinya Dek Piyu ya untuk si sampah itu ya didaur ulang. Kalau ke Bapak Idris sendiri gimana itu Pak? Ya jangan dibandingin sama Dek Piyu, emang kalau lebih muda tuh lebih kreatif macam-macam. Iya. Kalau saya sih simple ya, biasanya paling botol ditaliin, dikalungin buat botol anak minum sekolah. Gitu aja kan paling. Bisa beli Pak. Kan ini botol bekas kan kalau dipakai buat minum cuci bersih. Kasihan. Cuci bersih. Jadi kalau kasih tali itu bisa bawa aja. Udah telat, nggak original lagi. Tapi anaknya sehat Pak? Sehat. Karena kan menjaga imunitas tuh kan nggak boleh terlalu higienis kan. Jadi dengan kotor-kotor dikit, insya Allah ya perutnya terbiasa lawan penyakit gitu. Tapi ya Devi bagus ide anak muda emang harus dukung gitu. Iya. Bapak sendiri nggak kepingin kayak mecahin kaca atau apa gitu, mengcopy idenya Devi? Enggak, udah jauh saya dari yang keras-keras gitu, udah jauh saya. Udah jauh. Udah.
Depio ada Tenang rencana, aja. ada rencana pecahan botolnya mau dipakai ke Pak Idris. Enggak, saya langsung fokus ke daur ulang aja, jangan Daur ulang kenapa ya? cerita masa mudanya dia. Iya, iya sih, iya benar sih. Dan berarti selama Dulu ini juga saya gini, tato-tato udah nggak ada, udah nggak mau. udah dihapus ya Pak. Udah nggak ada. Mbak langsung daur ulang aja, daur ulang. Iya. Dan jadi Pak Idris ini juga daur ulangnya berupa botol bekas juga ya? Sama ya kayak sama, Depio sama, ya? sama. Kenapa Tapi ya- nggak sampah yang lain? Karena gampang, tinggal cuci aja udah jadi lagi, bisa dipakai lagi. Gitu. Selama nggak bocor bisa dipakai. Sok Kalau peduli bocor lingkungan. dibuang. Iya, bocor dibuang. Kalau bocor dibuang berarti kalau misalkan dia masih utuh dipakai dan itu cuma dicuci aja ya Pak ya? Iya. Sangat Kan tidak- wadah banyak, maksudnya rumah bocor banyak juga buat tadahan bisa. Nggak kreatif. Ya, oke. Menurut Depio itu kurang kreatif dan yang lebih kreatif itu kayak gimana Ya sih? tadi Dep? saya bilang tadi. Iya, selain Itu itu kalau maksudnya botol-botol dan itu dikasih- kan dia cuman Bapak ini cuman kayak ngikutin aja kayak botol bekas doang gitu, nggak ada sampah lain. Emang sampah lain bisa nggak sih? Sebenarnya banyak sampah lain, tapi yang paling urgent kan adalah botol plastik karena itu paling banyak di lingkungan kita dan paling gampang carinya gitu. Karena pernah ada puntung rokok. Susah juga kalau puntung rokok mau kita daur ulang susah gitu. Iya, Pernah agak susah ada kalau puntung rokok kan kita belah, kita kumpulin tembakonya, kita linting lagi yang baru. Dijual ke Pak Idris. Enggak juga Oh, sih enggak sebenarnya. juga. Tapi biasanya kita lebih ke botol aja. Botol aja kayak Karena gitu. semuanya ada departemennya, ada yang peduli lingkungan khusus plastik, ada yang peduli lingkungan khusus sedotan plastik. Kalau saya yang botol memang. Kalian satu departemen berarti ya? Bisa Tapi dibilang dia sih begitu. kayaknya enggak ya. Enggak. Nah, saya juga main daur ulang plastik. Enggak, kita ada Oh, asosiasinya plastik juga. dia. Main juga. Iya. Tapi Contohnya ya kayak gimana? ini kayak abis dibersihkan gitu ya, dipotong, diikat di jeruji sepeda biar sepedanya kayak bunyi knalpot. Memang mengurangi polusi plastik tapi polusi suara memang. Tapi kan anak-anak senang, maksudnya anak-anak. Iya. Saya juga tahu bahaya kalau plastik diminum lagi bahaya. Kalau itu hanya boleh botol kaca. Oh, yang botol kaca yang Iya, buat minum lagi. minum Jadi lagi. kalau Kalau plastik botol buat di plastik Kalau jeruji saya sih besi. semua botol-botol, Mbak. Saya udah jelas ada sertifikat, kita ada asosiasinya. Ini Semua mah ya cuman botol. bapak-bapak kurang kerjaan aja, ada sepeda deh. Oh iya, saya mau mau tahu nih Depio, biasanya kayak gimana sih Depio kayak ngumpulin? Depio kan mahasiswa nih, Ya. jadi kalian ngumpulin plastiknya dulu atau sampahnya dulu, itu biasanya ditaruh di mana dulu sebelum kemudian akan dijadikan bahan daur ulang yang Ya, bernilai jual seperti tadi? yang Mbak bilang tadi kan kami masih mahasiswa, kami tidak punya gudang, jadi biasanya kami taruh di tempat saya dulu. Nah, cuman masalahnya belakangan ini memang suka berkurang semua botol-botol yang kita taruh gitu. Karena sudah berhasil didaur ulang gitu, jadi dan, dia berkurang. Dan saya curiga nih pasti yang ngambil bapak kosan saya, dia nggak peduli lingkungan. Oh, jadi sebelum didaur ulang dia udah menghilang Sudah menghilang. bahan siapa yang bahan ngambil? dasarnya. Iya. Enggak ada itu. Bapak kosnya dia yang dia maksud. Enggak. Semenjak saya daur ulang, itu anak-anak di depan kosan kita, Pak. Ya, itu semua sepedanya ada botol plastiknya. Nah, ide siapa lagi yang paling dangkal itu pasti ide bapak. Itu tidak mungkin. Enggak. Ini loh, Depio ini kosannya telat, makanya daripada nggak bayar saya ambil botolnya gitu. Oh, berarti bapak yang ambil bener kan? Ya Bapak karena berarti telat ambil bayar kan? kosnya. Entar, berarti Kak, ini Depio adalah anak kos Pak Idris. Iya, ini anak muda zaman sekarang nih kalau lewat-lewat nggak tahu Iya. orang tua lagi yang lagi jaga udah nggak sapa-sapa gitu. Padahal saya tahu nih anak kos saya dia. Bapak kata saya. kebiasaan anak-anak zaman bapak lewat ada botolnya di belakangnya, jadi tahu. Kak, kita kan maksudnya kan sibuk Pak lagi ngeliat botol gitu loh. Nah, ini maksudnya kalau ada masalah jangan diselesaikan di sini, selesaiinnya di rumah. Kalian tuh saya undang ke sini ya karena sama-sama berperan penting dalam mendaur ulang sampah. Kita bahas itu Enggak, aja bapak ya. kalau ngambil botol saya iya sesuai dengan kok hampir semuanya saya dari 100 kilo, bapak ambil 90 kilo. Ya karena satu Itu botol mah bukan bayar kosan, emang bapak pencuri. 500 perak kali 90 ya kurang lebih lunas lah. Berapa bulan sih dia nunggak, Pak? Ya tiap bulan nunggak habis saya ambil. Karena saya lebih peduli lingkungan. Daripada bayar kosan. Loh, kalau lingkungan itu asri kan untuk bapak ini juga. Iya, tapi caranya kurang baik Pak seperti itu. Bisa dibicarakan baik-baik, Dek. Saya ambil ya Kalau botolnya. lihat kamar kosnya ntar nggak percaya nih kotor banget, jorok nggak ini ya. Saya ngerti recycle sih recycle, tapi jangan nggak mau bersihin kosan gitu dong. Saya lebih peduli lingkungan. Untuk apa kamar Segala-gala bersih? sampah dibobok ke Untuk kamar. apa kamar bersih tapi selokan penuh sampah plastik? Tidak.
tidak lebih baik slogan itu adalah bersih, kamar saya kotor tidak kotor. Anda mengetawain saya? Anda mengetawain semua pekerja keras yang ngambil-ngambil sampah plastik di luar sana? Anda memungut sampah dari selokan, bawa pulang ke kamar, membiarkan kamar Anda kotor, yang penting lingkungan bersih. Ya memang seperti itu. Kita kan frontliner, garis depan. Oke. Itu bukti bahwa saya sudah memikirkan, memberikan jiwa raga saya untuk lingkungan. Oke, Gitu. Mulia dan goblok beda tipis ya? Saya mulia. Oke, Anda mulia. Orang muda tuh masih bergejolak, dia Self. ngomong berapi-api, emang belum Iya. dia belum menemukan jalannya kembali, emang belum tenang hidup. Iya, Bapak udah menemukan jalan kemudian ngambil Nggak itu menemukan juga jalan, itu nyolong. juga kurang baik sih Pak. Saran saya kalau misalkan mau ngambil botolnya ngomong baik-baik deh Piu, nanti botolnya buat saya ya kayak gini. Masalahnya pulangnya nggak usah. gini, kadang itu bohong tuh bapak itu, cuman untuk dipakai untuk ini bensin eceran. Itu kan masalah baru lagi pak. Oh jadi botol bekasnya diambil buat Bapaknya jual bensin eceran juga? Jual. Nggak ada wadah lain? Kalau Kenapa sih beli harus wadah botol? kan modal lagi dong. Kan kita recycle itu kan menggunakan ulang lagi. Jadi itu udah memenuhi fungsinya. Jadi Bapak ini sebenarnya buat bensin eceran atau buat minum anaknya? Jangan-jangan anaknya minum bensin nih? Enggak, memang dia yang anaknya banyak ya, tapi bukan itu poin kita. Poin kita adalah dia ngambil ini emang gak recycle banget. Emang dia taruh untuk bensin eceran, buka cabang lagi sekarang bensin ecerannya di mana-mana. Iya, untung Mbak sekarang kalau misalnya ngambil dari Pertamina itu dinaikin 200 per liter aja udah banyak. Di kosan kita emang agak jauh dari peradaban. Jadi biasanya di situ orang udah mogok. Memang. Udah gitu dia pakainya dicarinya botolnya yang bagus-bagus tuh yang kaca-kaca, biasa itu yang Coca-Cola, yang soft drink. Iya, karena soft drink. kalau bensin Iya. kena plastik menciut. Benar. Masa gitu aja Kalau nggak itu tahu? saya Katanya orang recycle. setuju. Lah, Saya enggak. setuju kalau itu. Saya Emang yang harus penting botol sampahnya kaca. aja saya ambil. Apa yang terjadi di sana saya belum sampai situ level saya. Ya cuman bagus. Pernah lo anak saya tukeran botol salah bawa ke sekolah. Ya, Ternyata bensin itu yang yang saya dibawa. takuti Pak. Sekolahnya kebakaran lagi habis itu. Serius? Iya, anaknya ya? nyiram-nyiram bunga. Itu nggak usah pakai bensin. Cuma tinggal tunggu waktu kalau itu. Nggak, intinya saya keberatan kalau botol plastik saya dicuri. Keberatan saya. Bapak karena dia Daripada di jalanan, dengan saya pakai. Lah, itu kan saya kumpulin juga. Bapak curi. Udah saya kumpulin dicuri. Sok bener lagi, sebel deh saya. Bapak sebel banget ya saya udah bapak begini. Pak dia tuh ngumpulin taruh di kamarnya loh Pak. Kalau Bapak ngambil itu sebuah Bayar kesalahan. kosan, makanya bayar Iya. kosan. Bapak kalau butuh botol Bapak bisa cari di jalanan. Nah, Bapak bisa cari bayar sendiri. kos nggak Cari bisa, sendiri. kurang ajar nggak coba? Diselokan. Tiap hari nunggak tapi tangan makin penuh coba. Rasanya sakit hatinya gimana? Jadi bapak kosan. Udah, saya nggak mau dengar lagi. Anda juga harusnya lebih adil dong. Harus tahu mana prioritas. Benar kata bapaknya, NATO bisa bayar kos nggak bisa. Emang Anda pikir dengan NATO Anda tinggal di luar, tidur di luar nggak kehujanan? Ini maksudnya memudahkan. Ini kan Taton investasi. Jadi saya kalau mau ngambil botol itu lebih disegani gitu loh. Tapi Saya tidak mau ngambil disegan. Selain Pak Idris nggak ada ya? Dia mah diam-diam hilang aja botol barang. Saya sebel banget saya sama dia, sebel saya pokoknya. Tapi setelah ini walaupun sudah sering dicuri, Depio masih punya tekad untuk saya harus tetap mendaur ulang sampah. Nah, tetap itu sudah menjadi dalam darah saya untuk mengambil botol-botol. Mulia sekali. Pak Iya. Idris sendiri? Nggak ada, saya lanjutin apa yang udah dijalani. Jangan dong, nanti Bapak ambil semua botol saya dong. Bagaimana Bapak ini? Ya, lain kali saya cari sumber sendiri. Gitu Nah, dong. iya begitu. Tapi Dengan Bapak memkaryakan anak-anak pengemis daripada ngemis, saya upahin untuk cari botol. Oh iya, itu bagus juga sih Pak. Yang penting diupahin dan Bapak tetap punya tekad untuk mendaur ulang sampah itu ya poinnya. Iya. Daripada beli Kalian minuman berdua mahal. sama-sama, oke. Kalian berdua sama-sama punya tekad yang baik, yang mulia itu harus diteruskan karena jarang sekali orang-orang zaman sekarang yang punya tekad kayak kalian ya. Ya. Saya harap setelah dari sini kalian bisa bekerja sama untuk kalian bisa membangun sebuah yayasan daur ulang. Ya, Iya. Ya, saya ikut ya. Loh. Ya, nanti kita bicarakan lah Pak Iya itu kan. Bapak ini. Lepas dari itu, jadi Ini nanti Bapak mau relate aja ini mah. Iya. Bapak mau relate aja. di dalam yayasan itu nanti Depiu boleh mengumpulkan sampah-sampah bekasnya dan Pak Idris tetap nyolong ya. Iya. Iya. Biar yayasannya tetap jalan. Iya, tetap kayak gitu.
tetap kayak gitu biar yayasan itu tetap jalan dan bumi kita terselamatkan. Terima kasih untuk kalian berdua yang sangat mulia ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Semoga Sama-sama. balik dari sini semua masalahnya beres ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Priska Barusegu, tuan rumah bukan tamu.